سبيل الدموع سبيل مريح. Hai, Assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi bersama Mr. Farid di waktunya pembiasan ibadah dan pendidikan agama Islam. Oh ya teman-teman, tidak terasa sekarang kita sudah memasuki bulan baru. Di bulan September ini, insya Allah kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk selalu diberikan kesehatan dan keselamatan, serta diberikan semangat yang lebih untuk melakukan setiap kegiatan kita, setiap aktivitas kita, baik itu merupakan ibadah, muamalah, terutama ketika kita dalam belajar. Amin ya rabbal alamin. Ayo teman-teman, sedikit flashback mengingat materi yang kemarin telah kita bahas. Kita telah belajar tentang Nabi Sulaiman alaihissalam. Kita juga telah belajar tentang Nabi Ilyas alaihissalam. Eh, Setelah itu apa yang hikmah di balik kisah yang Mister ceritakan teman-teman sudah ketahui. Nah, sekarang kita akan memasuki materi yang baru, yakni tentang kisah Nabi Ilyasa alaihi salam. Oke, teman-teman, tapi sebelum kita masuk ke kisahnya Nabi Ilyasa alaihi salam, sebelum itu yuk kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kelancaran dan keberkahan ketika kita melakukan pembelajaran hari ini. Berdoa dipersilakan. Hayya doaan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Oke, alhamdulillah. Oke teman-teman, kita masuk ke pembelajarannya ya. Teman-teman tahu tidak tentang kisah Nabi Ilyasa alaihissalam? Nabi Ilyasa alaihissalam adalah keponakan dari Nabi Ilyas. Jadi dekat-dekat ya teman namanya. Kalau pamannya itu Nabi Ilyas, maka keponakannya itu Nabi Ilyasa. Nah, Nabi Ilyasa sendiri adalah merupakan seseorang yang melanjutkan kekuasaan Nabi Ilyas alaihissalam. Teman-teman masih ingat kan tentang kisah Nabi Ilyas yang Allah Subhanahu wa taala suruh untuk menyeru kepada kaumnya, yakni kaum Bani Israel, tetapi tidak mau beriman kepada Allah. Setelah itu Allah turunkan kekeringan selama bertahun-tahun, selama 3 tahun lebih. Terus mereka datang kepada Nabi Ilyas untuk minta diberhentikan azab ini dengan melakukan doa gitu kan, dengan berdoa. Nabi Ilyas berdoa, sudah subur tanaman semuanya, makanan ada kembali, mereka kembali kufur kepada Allah. Nah, maka Allah menimpakan azab yang kedua, yakni gempa bumi yang begitu dahsyatnya, dan Nabi Ilyas dan kaumnya yang beriman itu diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah Nabi Ilyas diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian berhijrah ke negeri yang baru, kemudian setelah itu digantikan, setelah wafatnya, kemudian digantikan kekuasaannya oleh Nabi Ilyasa. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an menyebutkan wa Ismail wa Ilyasa wa Yunus wa Lut wa kulla faddalna 'alal 'alamin. Dan Ismail, Ilyasa, Yunus, dan Lut masing-masing kami lebihkan derajatnya di antara kaumnya. Quran Surat Al-An'am ayat 86. Oke, teman-teman. Jadi pelajaran yang perlu dipetik adalah kita harus beriman kepada 25 Nabi dan Rasul, termasuk Nabi Ilyas alaihissalam. Nah, setelah kekuasaannya atau kekuasaan dari Nabi Ilyas itu diberikan kepada Nabi Ilyasa, kaumnya itu ternyata teman-teman kembali lagi kufur setelah kepergian Nabi Ilyas. Setelah Nabi Ilyas meninggal, maka diutuslah Nabi Ilyasa untuk menyampaikan risalah yang baru untuk kemudian kaumnya kembali beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktu itu Nabi Ilyasa melawan Raja Ba'labak, raja yang kafir yang kemudian menentang terhadap risalah atau apa yang disampaikan oleh Nabi Ilyasa. Maka
oleh Nabi Ilyasa dengan sabar, dengan telaten, dengan tekun diajak kembali sedikit demi sedikit kaumnya menjadi beriman kembali. Nah, setelah itu masih banyak nih yang belum beriman. Ternyata Allah menurunkan azab kembali teman-teman. Azabnya kesengsaraan. Semuanya itu tidak ada yang berhasil, baik dalam usahanya, baik dalam kegiatannya sehari-hari. Pasti saja ada yang menghalangi untuk ke jalan kesuksesan. Maka setelah itu kaum Bani Israel yang diseru oleh Nabi Ilyas sadar, oh ternyata jangan-jangan ini sama ketika waktu Nabi Ilyas menyuruh kita. Maka kaumnya itu beriman, meninggalkan Raja Ba'labak. Nah setelah itu karena kesabaran dan ketelatenan dan ketekunan Nabi Ilyasa, maka banyak yang masuk kembali kepada keislaman atau jalan yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala, yang disampaikan oleh Nabi Ilyasa. Nah, teman-teman, pelajaran yang kita petik bahwa kesengsaraan itu datang ketika kita tidak beriman kepada Allah, dan kesuksesan, keberkahan itu datang ketika kita beriman dan melakukan amal soleh yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Teman-teman, untuk challenge hari ini, silakan teman-teman catat 5 poin atau 5 hal yang bisa teman-teman ambil dari video yang Mister sampaikan ini. Tetap semangat, jaga kesehatan selalu di masa COVID-19 ini. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.